Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat sehat RSO, alhamdulillah siang hari ini dengan udara yang cerah, masih ya belum mendung juga. Ini kita kehadiran seorang teman sekaligus host narasumber ya Mas ya. Ya, narasumber beliau adalah Mas Agus Haryatmo, SPSI Pesi. Benar ya Mas ya? Ya, kalau sekarang SPSI psikolog namanya. SPSI psikolog. Jadi beliaunya psikolog rumah sakit ortopedi, dari kami punya 3 psikolog yang ada di sini. Kebetulan siang hari ini beliau ada waktu untuk kita ajak berbincang-bincang. Topiknya terkait dengan kecemasan ya Mas ya. Iya tadi kecemasan terkait dengan pasien yang akan dilakukan tindakan operasi. Karena rumah sakit ortopedi itu kebanyakan pasiennya itu dioperasi. Jadi yang namanya pasien cemas sih bahasa Jawanya apa Mas? Cemas itu mungkin cenderung ketakut ya. Oh, takut. Kalau orang Jawa kan biasanya takut tapi objeknya nggak ada gitu. Bukan objeknya nggak ada, objeknya operasi tadi. Objeknya operasi tadi. Cuman karena ketidakpahaman mereka apa yang terjadi sehingga menjadikan kecemasan itu. Iya, sahabat sehat. Jadi itu salah satu masalah ataupun sesuatu yang harus dihadapi oleh pasien-pasien, terutama yang baru pertama kali akan menjalani tindakan operasi. Ya. Kalau yang sudah berulang kali atau kedua kalinya itu mungkin tidak begitu masalah. Mas Agus, tentunya sahabat RSO pengen tahu ketika mereka harus dengan terpaksa menjalani satu tindakan operasi, baik itu di RSO maupun di rumah sakit lain, untuk mengatasi rasa takut akan tindakan operasi itu sendiri bagaimana? Kan orang operasi itu kalau nggak salah itu dia kan dibius itu dia nggak sadar, nggak tahu dia entah kemana, rohnya kemana, pikirannya kemana, kan mungkin gitu. Atau ketakutan pasca operasi yang nantinya nyeri, yang nantinya dia harus terbaring beberapa hari. Mungkin ada gambaran dari Mas Agus dari sisi psikologinya yang bisa membantu sahabat-sahabat kita yang akan menjalani operasi. Silakan Mas. Terima kasih Mas Parianto dari sahabat sehat RSO. Jadi operasi itu memang menjadi satu kata-kata yang tidak menyenangkan. Siapapun itu. Bahkan seandainya Mas Parianto itu harus dioperasi juga pasti cemas. Tidak akan, sekalipun beliau biasa di kamar operasi dulu, tapi pasti akan cemas. Jadi apa saja yang membuat pasien itu cemas? Sebenarnya satu, ketidaktahuan tentang apa yang akan terjadi. Jadi nanti di kamar operasi seperti apa, kemudian mungkin habis operasi itu jadi ngapain dan sebagainya. Pertama. Kemudian kedua, juga rumor di masyarakat. Ini khususnya untuk kasus-kasus yang itu berkaitan dengan tulang belakang. Biasanya seperti itu. Mas Panianto mungkin juga sering mendengar di masyarakat ya, jangan mau operasi tulang belakang, nanti lumpuh. Nah, bisa dibayangkan ketika dokter mengatakan ini harus operasi, kemudian keluarganya juga memaksa dia untuk operasi karena itu satu-satunya jalan, dan dia sendiri juga sudah sangat kesakitan, sudah sangat lemah, mau tidak mau harus operasi. Sementara semua orang di luar keluarganya mengatakan jangan, itu nanti temenku itu loh di sana katanya si Anu loh, itu satu yang biasa. Jadi itu beberapa hal yang membuat mereka menjadi sangat cemas ketika operasi. Kemudian setelah itu, kemudian apa saja sih sebenarnya efeknya ketika mereka menjadi kecemasannya tinggi menjelang operasi? Pengen tahu enggak Mas Parianto? Ayo, kalau saya tuh pengen tahu, kalau teman-teman sahabat saya tuh pengen tahu banget gitu. Gitu. Iya. Jadi gini sahabat sehat RSO ya. Jadi seperti kita ketahui bahwa dalam tubuh kita itu ada yang diatur oleh, cara gampangnya itu otak sadar dan otak tidak sadar. Otak sadar itu mengatur seperti tangan, kaki, leher, bergerak dan sebagainya. Kemudian otak tidak sadar mereka ngatur seperti jantung,
Kemudian paru-paru pada sebagiannya memang ada otak sadar yang mengendalikan, tapi secara keumuman otak tidak sadar. Kemudian ginjal, itu. Karena kalau jantung disarafi oleh otak sadar malah mengerikan. Ya. Nah ya. Kapan dihentikan, kapan digerakkan. Malah kita kelupaan menghentikan kan bahaya. Iya. Nah, kemudian juga lambung. Jadi biasanya efek-efeknya itu mereka ke situ. Jadi ketika kecemasannya meningkat, paling keluhan pertama adalah satu, jantungnya berdebar keras. Kemudian asam lambungnya meningkat. Jadi kalau Mas Parianto mungkin ketika punya tugas banyak, tahu-tahu dipanggil pimpinan karena harus melaporkan tugas, padahal belum semuanya selesai gitu kan langsung perih duluan. Perih, panas dingin, nah, keringetan. Ya, itu karena itu yang disarafi oleh saraf-saraf tidak sadar, sehingga itulah yang akan bekerja. Makanya biasanya orang-orang dengan kecemasan yang meningkat, maka nanti akan kelihatan pada tensinya yang meningkat, kemudian ada keluhan lambung, dan sebenarnya kalau yang kita biasa dari wajahnya udah kelihatan kalau sangat tidak nyaman pada hari itu. Iya. Dan muncul lagi biasanya malam harinya kesulitan tidur tanpa tahu apa sebabnya. Gitu. Gitu sedikit Mas. Enggak sebabnya mikir biaya. Oh, kalau sekarang kan pakai BPJS. Oh iya. Iya. Jadi sahabat sehat RSU, kalau masalah kecemasan menghadapi operasi itu memang hal atau suatu masalah yang biasa dihadapi oleh pasien-pasien yang ada di rumah sakit kami. Tapi sejauh mana peran dari seorang psikolog atau petugas psikologi untuk mengondisikan pasien-pasien seperti itu, Mas Agus? Jadi sahabat sehat RSU, kami di Rumah Sakit Ortopedi memang diberi tugas salah satunya adalah untuk melakukan psikologi preoperasi. Iya. Jadi kita akan mendatangi pasien yang menjelang operasi untuk melakukan terapi, bisa jadi hal yang lain yang bisa kita lakukan untuk menurunkan kecemasannya, bukan untuk menghilangkan, karena tidak mungkin. Iya, tidak mungkin. Gitu. Jadi yang harus diketahui bahwa kecemasan itu tidak berkaitan dengan jenis operasi yang harus dilakukan. No, biasanya apa Mas? Jadi pamannya maksudnya gini, kadang orang bayangkan cuman patah di sini kan mestinya nggak cemas. Iya, cuma tulang kecil aja, kenapa sih susah mikirnya? Iya, kan orang kadang-kadang gitu ya. Kan itu prosesnya sebentar. Manusia itu unik, artinya sebenarnya masalah pada psikologi manusia itu bukan pada stimulusnya, tapi bagaimana dia merespon stimulus yang datang pada dia. Stimulusnya sama-sama operasi, tapi ketika dia merespon dengan cara yang berbeda berdasar dari pengalaman hidupnya, maka kita akan menjadikan kecemasannya meningkat, sekalipun mungkin operasinya kita katakan ringan ya. Tapi pada orang yang lain yang dikatakan operasinya berat malah dia santai saja. Karena apa? Nggak paham malah. Cuek gitu ya malah. Iya, jadi cuek ada Mas Parianto, termasuk tadi nambahkan pengetahuan yang lebih itu ternyata menambah kecemasan. Nah itu gini Mas Agus, biasanya kalau petugas kesehatan, katakanlah perawat atau dokternya sendiri, kemungkinan kecemasan lebih tinggi ya. Iya. Karena tahu resikonya apa, nanti bagaimana. Iya, ada kasus-kasus. Cuma mau disuntik aja udah mikir keringet dingin, saya tuh pernah itu. Ada yang katanya mau divaksin COVID itu tensinya langsung naik. Iya. Padahal dia biasa nyuntik, dia ngerti dan sebagainya. Jadi kembali ke topik kecemasan, bahwa tadi kecemasan itu individual. Artinya kita tidak bisa menyamaratakan. Gitu. Tidak juga bisa kita lakukan bahwa operasi besar pasti cemas, operasi kecil tidak cemas, tidak mesti seperti itu. Itu karena memang berkaitan dengan manusia itu menjadi individual. Kita tidak bisa menyamaratakan. Kemudian untuk operasi, bahwa tadi peran psikolog di rumah sakit ortopedi itu untuk menyiapkan para pasien untuk lebih nyaman di kamar operasi, karena salah satu contoh
pasien saya sendiri waktu itu, saya diminta untuk melakukan psikologi praoperasi pada dia jadwal ketiga, udah ditunda 2 kali. Jam piro ya Mas? Enggak, pada hari yang berikut tadinya dia dijadwalkan, kemudian tensinya naik, jadi di bangsal dia tensinya normal, sampai kamar operasi tensinya naik. Iya. Kemudian dibatalkan, pulang lagi ke bangsal, sampai bangsal tensinya normal lagi. Tadi itu kalau diteliti beda ya, tingkat kecemasan di bangsal, di ruang persiapan, di kamar operasi beda-beda. Semakin mendekati tempat operasi semakin cemas. Ya. Kemudian kemudian hari berikutnya dijadwalkan lagi, kemudian naik lagi sampai kamar operasi tapi akhirnya pada ketiga saya dipanggil, kemudian saya baru masuk itu dia mengatakan saya itu tidak takut Pak. Oh iya. Nah, tapi kan tanda vitalnya nggak bisa dibohongi. Iya makanya. Kemudian setelah saya lakukan, kalau dalam bahasa kita biasanya pendekatan ya, menjalin rapot. Akhirnya beliau bisa mengatakan bahwa saya itu sejak pertama nggak berani operasi Pak. Gitu. Tapi saya sekarang nggak bisa jalan. Keluarga saya semuanya menyuruh operasi. Saya dimarahi habis-habisan sama keluarga karena saya bilang takut operasi. Gitu. Nah, jadi faktor dari keluarga sendiri sangat berpengaruh ya untuk persiapan pasien. Maksud saya gini, jadi kadang-kadang dukungan yang kita anggap sebagai dari keluarga itu dukungan ya, itu ternyata justru malah memberatkan pasien. Nah, kenapa? Ketika pasien mengatakan, lo tidak perlu operasi, itu demi kamu, demi demi masa depanmu, kesehatanmu biar bisa jalan lagi. Sementara takut itu kan nggak bisa dihilangkan begitu saja. Nah, jadi dengan cara seperti itu, kami biasanya mendukungnya adalah dengan cara bahwa takut operasi itu normal. Takut operasi itu normal. Bahkan seandainya jenengan mendapatkan sesuatu hal yang baik, gitu ya. Mas Parianto dipanggil oleh Menteri Kesehatan mau diberi penghargaan, tapi di kantor sana. Iya. Ketika datang itu pasti kan deg-degan juga, ya kan? Datang di kantor, Mas menjelang upacaranya pasti deg-degan. Enggak kok terus nyaman, ya seneng, tapi deg-degan. Makanya saya biasanya ke pasien kalau sudah menikah tak tanyain, masih ingat enggak ketika mau menikah dulu? Iya Pak, tenan. Nikah itu jenengan lamar dhewe, diharapkan hari H-nya, tapi ketika malam hari H, ya enggak bisa tidur karena cemas. Iya, nunggu besok hari H-nya. Itu sesuatu yang menyenangkan aja seperti itu, apalagi sesuatu yang tidak menyenangkan. Habis dioperasi nanti sakit, apalagi kalau sudah dibilangi nanti harus ke ICU dulu Pak ya, gitu. Wah, tambah. Iya, makanya. Tambah. Makanya saya biasa mengatakan pada pasien saya untuk mengatasi itu ya. Itu saya selalu katakan bahwa cemas itu normal. Kalau nggak cemas malah aneh gitu. Mau operasi ya. Gitu. Kecuali kalau diajak makan-makan gitu mungkin nggak cemas. Ya. Tapi ini mau operasi. Kemudian yang berikutnya adalah bahwa kalau jenengan menyembunyikan kecemasan itu justru akan menambah kecemasan itu sendiri. Maka dia harus menyampaikan, kalau masih takut tidak apa-apa. Hari ini saya selalu minta pasien mengatakan, hari ini saya masih deg-degan. Saya jadi ya masih takut. Tapi ya saya akan menjalani ini dengan baik. Kemudian kedua, saya biasanya akan minta pasien untuk membayangkan hasil dari operasinya. Iya. Termasuk saya minta mereka merubah mindsetnya. Ya, Mas Parianto tahu enggak? Pasien itu ketika mau dioperasi, apalagi operasi-operasi besar kayak tulang belakang, kira yang dia bayangkan biasanya apa? Menurut Mas Parianto? Nah, kalau dia posisi sekarang nggak bisa jalan, cuma terlentang di tempat tidur, bayangan dia setelah operasi nanti saya bisa jalan lagi secepatnya. Kalau pasien membayangkan seperti itu malah selesai Mas, pasiennya cemasnya berkurang. Oh iya. Jadi mereka itu yang karena tadi mendengar omongan banyak orang dan dokter pasti kan ngedukasi ya Mas ya. Iya. Nah itu yang mereka bayangkan kalau gagal. Iya kan? Iya. Ini negatifnya dulu yang Mas Parianto juga pernah. Nanti pasien akan bayangkan kalau nanti saya gagal, saya lumpuh. Gitu. Saya rubah mindsetnya. Pak Bu, kalau jenengan berhasil maka jenengan bisa jalan. Saya sampai memberi gambaran biasanya. Operasi itu sebuah pintu. Jadi kalau Mas Parianto mau dari
Medan ya? Medan apa mana rumahnya Mas? Wis lah terserah Medan ya apa-apa. Dari Medan mau ke RSO, Iya. itu mau naik apa saja bisa sampai RSO. Syaratnya satu, Mas Parianto mau keluar dari pintu rumahnya. Buat di depan disediani helikopter, kalau Mas Parianto nggak berani keluar ya nggak akan sampai. Tapi ada tapinya juga. Kalau Mas Parianto mau keluar, mau naik mobilnya ke sini, ya nggak ada jaminan untuk sampai RSO. Jaminan nggak ada. Tapi peluangnya sangat besar. Itu. Jadi saya sampaikan ke mereka bahwa jenengan ketika membuka pintu ini, artinya mau operasi, maka bayangkan bahwa di depan sana apa yang jenengan inginkan kan tercapai. Gitu loh. Tercapai artinya apa? Kalau tadinya tidak bisa jalan, kemudian dengan operasi itu kita harapkan dokternya operasi biasanya peluangnya masih bagus kan. Jadi jangan bayangkan jangan bisa jalan lagi meskipun mungkin nggak sekencang dulu dan sebagainya. Itu membuatnya jadi lebih tenang karena memang ternyata ketidakpahaman terhadap apa yang dia pahami, yang dia hadapi itu menyumbang kecemasan yang cukup tinggi juga. Iya. Jadi faktor dari keluarga, motivasi dari keluarga, walaupun sebenarnya itu niatnya baik, kadang-kadang cara penyampaiannya juga nggak pasti bisa menambah pasien itu cemas. Menambah kecemasan. Jadi makanya saya biasanya juga ngedukasi keluarga bahwa kita terima kecemasan dia, karena itu kecemasan itu wajar. Itu tadi, wong saya aja operasi ya cemas kok, gitu loh. Padahal biasa ngedukasi orang mau operasi, tapi ketika menjelang operasi ya cemas juga. Tapi lebih sulit mana memotivasi atau mengedukasi pasien yang sudah tadi pengetahuannya lebih tinggi daripada yang biasa-biasa saja. Contohnya mengedukasi pasien itu seorang petani dengan mengedukasi seorang pasien, kebetulan dia seorang perawat yang tahu seluk-beluknya tentang operasi. Nah gitu. Jadi masing-masing tantangannya berbeda, gitu ya. Jadi memang kalau secara umum lebih mudah untuk orang-orang yang tadinya tidak tahu sama sekali, sehingga ketika kita beritahu mereka akan lebih tenang karena ternyata apa yang saya khawatirkan tuh seperti ini dan itu sudah terjawab semua. Tapi kalau teman-teman yang sudah lebih paham, umpamanya teman perawat, biasanya mereka sudah punya mindset sendiri. Ini butuh cara yang berbeda dengan tadi. Dan biasanya pendekatannya khusus individual. Saya akan melihat dari cara beliau berpikir. Tapi ada yang lebih bahaya lagi dibanding dua ini. Apa? Orang-orang yang awam, tapi dia punya akses informasi yang kuat. Luas. Itu lebih mengerikan lagi. Karena apa? Contohnya gini, dia seorang berpendidikan, kemudian didiagnosis tulang belakang gitu ya. Dia kan akan browsing semua. Segala masalah di browsing semua, termasuk resiko dan sebagainya. Ya. Sehingga apa? Dia memaknai dengan cara pikirnya sendiri. Nah ini yang memang bagi saya harus bekerja keras untuk membuat dia memandang dari sudut yang benar. Karena kan ya kalau bahasa psikologi self diagnosis itu kan mengerikan. Dia akan memaknai apa yang dia pikirkan berdasar apa yang dia pahami. Kalau Mas Parianto baca literatur kesehatan kan Pak ngerti ini seperti ini. Tapi kalau mereka kan tidak tahu sehingga justru akan menambah kecemasannya. Iya, jadi kalau kita bahas masalah kecemasan itu memang banyak skill yang pengaruh ya Mas Agus ya. Dan harapan kami memang semua pasien yang akan dioperasi di sini tuh bisa enjoy menerima tindakan ini, lebih nyaman bisa menerima itu lebih mempermudah dan memperlancar proses operasinya. Jadi kalau di profesi lain, saya kan perawat ya Mas Agus ya, itu juga kami itu ada tindakan-tindakan yang bagaimana pasien itu bisa lebih nyaman bisa menerima tindakan itu dengan bahasa orientasi. Jadi diedukasi dulu, diceritakan dulu, diberi gambaran nanti operasinya seperti ini, akan dibius seperti ini, diposisikan seperti ini. Nanti di ruang operasi itu ketemu ini, ketemu itu, alat ini, alat itu.
Jadi di bayangan mereka, ya kita kasih gambaran-gambaran itu biar mereka juga kecemasannya menurun. Itu kalau dari keperawatan, masalah, ya. Seperti itu. Jadi mereka itu diberi gambaran dulu. Bahkan ada di satu rumah sakit itu pasien sebelum operasi dia itu ada disiapkan ruangan replika kamar operasi. Masya Allah. Iya, dia masuk ke situ, nanti diorientasikan. Tapi ini pasien-pasien yang tentunya dengan persyaratan khusus dia sudah siap untuk menerima kondisi itu. Mungkin kolaborasi dengan teman-teman psikolog itu untuk menyiapkan mentalnya, baru nanti kita orientasikan. Jadi mereka lebih nyaman gitu, Mas Agus. Oke, ya, itu satu hal yang luar biasa menurut saya. Karena saya juga punya pengalaman di satu rumah sakit di Jakarta. Ketika menjelang operasi itu kita diajak tur, tapi karena waktu itu kan pasiennya bisa dibawa ya, keluarganya sama pasiennya dibawa ke kamar operasi tapi nggak dibawa masuk. Dibilangin nanti bapak putrinya akan operasi di sini, kemudian masuk ke ICU. Tapi kebetulan harusnya anak saya itu nggak masuk ICU, tapi qadarullah karena HCU-nya penuh harus masuk ICU. Benar kita diajak ke ruang ICU, ditemukan dengan kepala jaganya waktu itu. Oh iya. Jadi kepala jaganya ngatakan, Pak, nanti akan dipasang alat seperti ini. Nanti kita akan lepas satu persatu, begitu stabil kita akan pindahkan ke bansal. Jadi pasien lebih nyaman. Itu kalau bisa, baru sebenarnya sangat bagus menurut saya. Jadi itu. Kemudian dengan seperti itu memang pasien akan lebih siap dan lebih mengerti alur pada proses operasi tersebut. Iya. Ini tadi treatment ke pasien ya, Mas Agus ya. Ada juga nggak treatment ke keluarganya? Jadi edukasi ke keluarganya agar memberi istilahnya berperan dalam menurunkan kecemasan pasien. Oke, terima kasih. Jadi gini Mas Marianto, biasanya kalau ke pasien kita bukan sekedar ngedukasi, karena kita beri relaksasi, bahkan kadang kita berikan beberapa terapi psikologis untuk menurunkan. Kita juga minta keluarganya untuk berpartisipasi dalam hal tersebut. Artinya kita ajarkan pada mereka untuk menerima kecemasan itu. Jadi kadang-kadang maaf, teman-teman sendiri pun kadang-kadang masa kayak gitu aja takut gitu. Jadi kita sampaikan kepada keluarga bahwa cemasnya dia itu wajar karena dia akan operasi. Kemudian kita ajarkan pada mereka mendukung dengan cara yang tepat. Artinya cara tepat itu seperti apa? Kalau dia masih ngeluh cemas, ya biarin. Tidak apa-apa kamu cemas. Sekarang saya akan bantu kamu untuk menghadapi semua hal ini. Sehingga dia merasa diterima perasaannya, kemudian dia mempunyai dukungan untuk melewati proses itu. Gitu. Kemudian saya juga minta ke pasien maupun keluarga, kalau memang ada sesuatu yang masih dia tidak paham, segera bilang sama petugasnya. Bahkan saya meseni pasien saya, kalau nanti di kamar persiapan operasi, jenengan benar-benar sangat cemas, bilang sama petugasnya, Mas, saya takut banget gitu. Nanti biar mereka yang akan nangani jenengan. Gitu. Saya kan seperti itu. Iya. Mas Agus, mungkin ini diskusi menutup diskusi siang hari ini. Ini, kalau pasien tadi kan gambaran sebelum operasi, kecemasan sebelum operasi. Kemudian pasien sudah bisa menerima, kecemasan menurun, bisa dilakukan tindakan operasi, akhirnya selesai. Pernah nggak dievaluasi ke pasien? Contohnya, apakah kecemasan atau sesuatu yang dibayangkan pada waktu sebelum operasi dengan setelah operasi dan sampai saat ini terbukti dengan kecemasan bayangan-bayangan yang Anda takutkan itu? Pernah evaluasinya? Pernah. Kalau evaluasi kita biasanya kalau ketemu lagi pasca operasinya kita akan tanyakan gimana kemarin perjalanannya. Oh alhamdulillah lancar. Kemudian beliau cerita, oh iya ternyata di sana petugasnya baik-baik. Saya disapa, kemudian malah saya diajak Gojek. Biasanya teman-teman di kamar operasi kan kalau mau bius kan biasa atau di Gojek gitu. Akhirnya mereka bahwa ternyata tidak semenakutkan yang mereka bayangkan sebelumnya. Iya, sahabat sehat. Jadi kalau
kalau terpaksa kita harus menghadapi yang namanya operasi. Saat ini yang namanya rumah sakit itu sudah tidak ada lagi yang namanya dokternya galak, perawatnya galak, kemudian petugas lainnya itu bermuka musam, musam ya. Itu sudah minim sekali ya. Ada sih tapi sedikit. Karena tadi sangat mendukung sekali untuk kondisi-kondisi pasien dengan kecemasan ini. Bagaimana kita seorang petugas kesehatan atau kalau ini konteksnya di kamar operasi itu menyapa pasiennya, berkomunikasi dengan pasiennya, ya itu akan menambah pasien yakin ya bahwa saya itu ditangani oleh yang profesional, yang betul-betul pilihan saya di sini. Insya Allah saya sembuh di rumah sakit ini. Jadi itu ternyata satu pesan moral pada petugas kesehatan ya, seperti yang disampaikan Mas Agus tadi. Pasien itu cukup senang ketika diajak komunikasi. Kalau orang Jawa ini katanya diuwongke gitu ya. Diterima. Apapun kondisinya itu. Saya itu sudah pesan gini Mas Agus, saya itu sampai sekarang teringat dengan pesan dari Dr. Sutopo. Jadi yang sekarang ini jadi salah satu ikonnya KAS, BPIS. Bila pasien itu saya. Nah itu sudah saya dapatkan manakala saya itu di kamar operasi tahun 94, 97 maaf. Masya Allah. 97 itu Dr. Sutopo, mohon maaf dokter saya sebut namanya. Dr. Sutopo sudah mengajarkan seperti itu. Ya sampai-sampai ketika memberikan materi itu operasinya sebentar dihentikan dulu untuk memberikan arahan wejangan ke kita. Masya Allah. Bila pasien itu saya, apa yang saya inginkan. Jadi itulah sahabat sehat RSO, ketika terpaksa kita atau Anda menghadapi suatu tindakan operasi, jangan cemas ya. Dukungan keluarga sangat dibutuhkan ya, dukungan positifnya. Kemudian juga dari teman-teman nakes, terutama yang dirawat inap, perawat jalan di kamar operasi itu komunikasi dengan pasien cukup membantu menurunkan kecemasan. Tidak harus obat ya. Oh iya, betul. Tidak harus obat. Jadi kondisi hati, perasaan itu tidak bisa diobati. Mas Agus, terima kasih bincang-bincang kita siang hari ini. Sebenarnya masih panjang, tapi kita akan lanjutkan di topik yang lain saja. Insya Allah kita akan ketemu di topik yang lain, yang tentunya apa yang kita bincangkan itu bermanfaat bagi sahabat sehat RSU semua dan masyarakat Indonesia ya, untuk terutama kesehatan tulang. Terima kasih Mas Agus. Kita tutup pertemuan siang hari ini dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat.